Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen keahlian sistem, yang kami hormati seluruh rekan-rekan teknik manajemen industri STTL angkatan ke-41. Izinkan kami memaparkan tugas keahlian sistem kami dengan materi preventif, korektif, dan prediktif maintenance. Kali ini sistem yang akan kami paparkan adalah Kirby Morgan Mark 77 Dive Helmet. Sebelumnya, izinkan kami memaparkan diri. Kami Elvan Widiawardana, Kapten Laut Elektronika NRP 20041-P. Jabatan kami adalah mahasiswa Teknik Manajemen STTL angkatan ke-41. Kirby Morgan Mark 77 Dive Helmet adalah peralatan selam dalam yang menggunakan sistem SSBA atau Surface Supply Breathing Apparatus. SSBA sendiri yaitu sistem penyelaman yang udara pernapasannya dipasok dari permukaan air. Pada dive helmet ini terdapat peralatan komunikasi yang memungkinkan penyelam dapat berkomunikasi dengan operator maupun dengan penyelam lain yang terhubung dengan modul komunikasi yang sama. Dive helmet ini diproduksi oleh perusahaan alat selam Kirby Morgan Dive System dari Amerika, dan Mark 77 adalah commercial dive helmet yang paling mutakhir. Komponen dive helmet yang pertama adalah stainless steel side block. Stainless steel side block adalah blok samping multiguna yang memiliki port tambahan yang terpasang untuk mengalirkan udara yang dapat dikontrol. Pada bagian ini terbagi 3 subkomponen, yaitu emergency atau EGS atau emergency gas supply valve, yaitu katup darurat untuk memasok gas pernafasan cadangan ke penyelam. Katup ini merupakan bagian integral berada di bagian stainless steel side block. Subkomponen yang kedua adalah gas supply non-return valve, untuk mencegah hilangnya tekanan udara apabila terjadi kerusakan pada selang umbilikal. Subkomponen 3 yaitu defogging steady flow valve, yaitu komponen yang memberikan aliran gas tambahan ke dalam helm untuk ventilasi dan defogging. Pada komponen yang kedua adalah stainless steel shell, terbuat dari metal untuk melindungi kepala penyelam dari benturan. Yang ketiga, communication tool, terdapat mic dan earphone untuk komunikasi penyelam. Komponen keempat adalah regulator, yaitu alat untuk mengalirkan udara untuk dihirup oleh penyelam. Kelima, whisker wings, untuk membuang udara keluar dari helmet. Dan yang terakhir adalah nose block, untuk membantu penyelam melaksanakan ekualisasi atau falsafah. Preventive maintenance atau perawatan pencegahan adalah suatu kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya kerusakan-kerusakan yang tidak terduga dan menemukan kondisi atau keadaan yang dapat menyebabkan fasilitas produksi mengalami kerusakan pada waktu proses produksi. Tujuan dari preventive maintenance yang pertama adalah menekan downtime, meningkatkan life ekspektasi alat, menekan overtime cost, menekan jumlah large scale repair, memperkecil repair cost, memperkecil jumlah kerusakan, meningkatkan kondisi keamanan kerja. Inspeksi periodik dan breakdown. Inspeksi periodik dan breakdown kita laksanakan pada beberapa komponen, yaitu yang pertama adalah stainless steel side block. Pelaksanaannya yaitu periksa sistem stainless steel side block. Pastikan EGS valve, defogging steady flow valve, dan air valve berfungsi dan tidak tersumbat.
Kemudian pada nose block itu touch untuk membantu penyelam melaksanakan ekualisasi atau falsafah. Komponen ini perlu mendapatkan perhatian lebih karena bentuknya kecil sehingga sering dilupakan. Terdapat ulir untuk mengencangkan atau mengundurkan tus tersebut. Terkadang penyelam terlalu banyak memutar ulir sehingga tus tersebut dapat lepas, jatuh, dan hilang. Yang ketiga ada regulator. Ada katup tolak balik pada regulator. Jadi jika udara masuk, katup tersebut terbuka, atau pada saat penyelam menghirup udara, katup tersebut terbuka. Pada saat menghembuskan, katup tertutup. Pastikan katup tersebut berfungsi normal agar tidak mengganggu pernafasan pada penyelam. Kemudian keempat adalah communication tool. Ada 4 pin pada kabel komunikasi. Pastikan pin tersebut tidak bengkok atau patah, dan pastikan tidak ada kabel yang putus pada rangkaian mic dan earphone. Inspeksi periodik dan breakdown. Ada beberapa bagian-bagian dari dive helmet Mark 77 yang dapat diganti atau dilaksanakan perbaikan apabila terjadi kerusakan, yaitu stainless steel side block, regulator, communication tool. Tapi jika terjadi kerusakan atau keretakan pada metal stainless steel shell atau pada kaca pelindung, maka dive helmet harus diganti secara utuh. Corrective maintenance adalah kegiatan perawatan yang dilakukan setelah sebuah peralatan mengalami kerusakan. Terdapat 3 kegiatan, yaitu replacement, yaitu tindakan penggantian komponen yang dianggap rusak atau tidak memenuhi kondisi yang diinginkan. Tindakan ini dilakukan secara mendadak atau dengan perencanaan pencegahan terlebih dahulu. Yang kedua adalah repair, yaitu tindakan perbaikan minor yang dilakukan pada saat terjadi kerusakan kecil. Kemudian yang terakhir adalah overhaul, yaitu tindakan perbaikan besar-besaran yang biasanya dilakukan pada akhir periode tertentu. Stainless steel side block. Kegiatan corrective maintenance pada stainless steel side block dilaksanakan pada subkomponennya. Ada 3 subkomponen. Yang pertama pada emergency atau EGS valve. Apa kegiatan yang dilaksanakan? Katup bolak-balik tidak berfungsi, sehingga udara tidak dapat mengalir dengan semestinya. Yang pertama, ada kemungkinan kotoran yang menyangkut pada sistem tolak balik, sehingga sistem tolak balik tersumbat. Laksanakan pembersihan saluran pada selang udaranya. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah terjadi karena pegas katup bolak-balik tidak berfungsi, maka ganti pegas tersebut dengan pegas yang baru. Untuk subkomponen kedua pada gas supply non-return valve, udara dari gas supply tidak dapat mengalir dengan baik untuk penyelam, maka bersihkan kotoran pada pipa gas supply. Kemudian pada subkomponen ketiga, defogging steady flow valve, kerusakan yang terjadi yaitu valve tidak rapat sehingga udara terus-menerus keluar dan akan boros udara. Langkah yang dilaksanakan adalah melaksanakan repair atau mengencangkan baut pada valve tersebut. Kotoran yang mungkin bisa menyumbat biasanya kerak-kerak dari tank gas atau sumber udara, dalam hal ini tabung udara, yang lama-lama bisa menumpuk, atau bisa juga dari seal tip yang digunakan untuk mencegah kebocoran pada drat atau pada ulir dari tiap-tiap pipa. Kegiatan corrective maintenance yang kedua dilaksanakan pada komponen communication. Sebelum melaksanakan penyelaman dan atau pada saat pengecekan rutin, dilaksanakan prosedur komunikasi ke modul komunikasi, atau yang sering atau bahasa kerennya atau bahasa penyelamnya topside atau ke permukaan. Jika terjadi trouble pada mikrofon, suara penyelam tidak akan terdengar
atau terdengar samar, maka cek kabel pada mic. Kemudian pada earphone, jika suara dari top side tidak terdengar atau terdengar samar, sama cek kabel pada earphone atau laksanakan repair. Kemudian pin pada kabel komunikasi, ada di ujung dari kabel, ada 4 pin pada kabel komunikasi. Pastikan tidak ada yang bengkok. Jika ada yang bengkok, bisa diluruskan manual, tapi hati-hati untuk meluruskan karena kemungkinan bisa patah. Tapi jika patah sendiri, kemungkinan besar tidak. Lanjut. Kemudian pada komponen ketiga, pada corrective maintenance, dilaksanakan di komponen regulator. Pada regulator terdapat katup bolak-balik untuk keluar masuk udara pernafasan. Jika katup tersebut tidak berfungsi, maka yang pertama buka regulatornya, cek apakah ada kemungkinan kotoran yang menyumbat pada katup tersebut. Jika ada, bersihkan. Kemudian yang kedua, cek pegas pada katup tersebut. Jika tidak berfungsi dengan baik, ganti pegasnya. Lanjut. Predictive maintenance. Kegiatan maintenance yang ketiga adalah predictive maintenance, yaitu teknik pemeliharaan prediktif dirancang untuk membantu menentukan kondisi peralatan dalam layanan untuk memperkirakan kapan pemeliharaan harus dilakukan. Predictive maintenance didesain khusus untuk membantu menentukan kondisi aset equipment yang digunakan sebagai acuan prediksi kapan kegiatan pemeliharaan aset harus dilakukan. Pada predictive maintenance, pada dive helmet Mark 77 ada 2 alat ukur, menggunakan 2 alat ukur. Alat ukur yang pertama adalah pressure gauge atau alat pengukur tekanan udara. Di mana mengukurnya? Jika udara yang keluar dari stainless steel set block terasa terlalu kuat, padahal pengaturan pada defogging steady flow valve sudah diatur sedemikian rupa, ada kemungkinan terdapat kebocoran pada valve. Jika masih memungkinkan, laksanakan repair. Jika kerusakan lebih parah, laksanakan pergantian pada alur atau drat defogging steady flow valve. Pengukurannya dilaksanakan pada ujung selang udara atau pipa udara. Pressure gauge dipasang, kemudian udara dihembuskan. Pengaturan pada steady flow valve diatur sedemikian rupa. Jika tekanannya masih terlalu besar, padahal sudah istilahnya dikecilkan, berarti ada trouble atau ada kerusakan di bagian stainless steel set block. Kemudian alat ukur yang kedua adalah ultrasonic flow detector atau alat ukur atau alat pengujian kecacatan atau kegagalan atau bisa disebut keretakan material. Untuk kasus ini digunakan pengujian pada stainless steel shell atau material pelindung kepala atau bodi metal pada helm selang. Walaupun keretakan atau kerusakan tersebut sangat jarang terjadi pada bodi metal tersebut karena sangat kuat, tetapi pengujian tetap harus dilakukan karena apabila terdapat keretakan akan sangat membahayakan untuk penyelam. Dan apabila terjadi keretakan tidak bisa dilaksanakan repair, dilaksanakan pergantian baru atau peralatan tersebut dinyatakan tidak bisa atau tidak dapat digunakan kembali. Demikian paparan tugas dari kami terkait kandungan sistem. Mohon izin kami sampaikan terima kasih dan mohon koreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.